Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabat Kang Su Official dimanapun kalian berada, mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi sahabat-sahabat Kang Su Official, sahabat-sahabat Dang Rajo, sahabat-sahabat Ustaz Nasihin, dan sahabat-sahabat tokoh spiritual yang lainnya dimanapun kalian berada, yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe, like, dan beri komentar positif agar saya lebih bersemangat lagi membangun channel saya, menegakkan keadilan, memberantas kezaliman. Oh ya sahabat-sahabatku, bagi sahabat-sahabatku yang sudah menyaksikan video-video saya yang sebelumnya tentunya tidak akan bertanya-tanya lagi dan tentunya sudah tahu. Tapi bagi sahabat-sahabatku yang belum tahu, saya akan kasih tahu bahwasanya malam hari ini saya akan kembali mendatangi atau menerima tantangan dari Reksageni karena mereka tidak terima. Sudah 5 orang muridnya yang saya lumpuhkan dan yang saya cabut keilmuannya. Nah, ternyata Reksageni ini masih banyak sekali murid-muridnya, antek-anteknya yang berkeliaran. Dan malam hari ini, tepatnya di malam Jumat, Reksageni melayangkan undangan atau tantangan bahwasanya saya harus mendatangi beliau. Kalau tidak, dia yang akan mengacak-acak tempat saya atau rumah saya, mengganggu anak istri saya dan yang lainnya. Maka dari itu akan saya datangi, terus bantu doa, terus bantu sholawat sahabat-sahabat. Karena Reksageni ini sangat berbahaya, bahkan sangat membahayakan. Dia dukun santet yang terkenal keji dan kejam dengan keilmuan santetnya, dan banyak sekali anak muridnya yang digembleng untuk menyakiti banyak orang, membunuh tanpa menyentuh. Saya akan terus mengajak beliau bertobat kembali ke jalan yang benar, meninggalkan ilmu-ilmu sesatnya. Ini malam hari ini cuacanya tidak mendukung sahabat-sahabatku, tapi ya ini berkah dari Allah Subhanahu wa taala, gerimis cuacanya. Tapi saya tetap akan mendatangi beliau. Saya akan ajak beliau bertobat. Jikalau tidak mau bertobat, terpaksa saya harus berhadapan langsung dengan beliau. Tapi Reksageni ini terkenal licik sahabat-sahabatku. Dia selalu kabur-kaburan. Begitu anak buahnya kemarin saya lumpuhkan dan mau saya cabut, kameramen saya pun diserang. Dia kabur lagi, kabur lagi. Itulah liciknya Reksageni. Oh ya sahabat-sahabatku, sebelum saya melakukan perjalanan saya, tugas saya ada informasi buat sahabat-sahabatku semuanya, dimanapun kalian berada yang membutuhkan pengobatan medis, baik non-medis, pemesanan jamu ruqyah, garam ruqyah, rajah kasturi, pengelarisan usaha, wapak keselamatan, kekebalan, atau media cincin keromah, gelang keromah, tasbih keromah, dan yang lain-lain, atau mau konsultasi langsung, atau sahabat-sahabatku membutuhkan saya atau untuk datang memenuhi undangan sahabat-sahabatku semuanya, silahkan monggo. Asal sahabat-sahabatku siap biaya transportasinya, monggo silahkan. Insya Allah jika saya panjang umur, sehat, saya akan datang. Untuk mau pemesanan pengobatan, silahkan hubungi langsung di via WhatsApp saya di 0813 6634 6120. Terus bantu doa, terus bantu sholawat sahabat-sahabatku. Men, kamu jangan lengah men ya. Siap. Tetap fokus, tetap hati-hati. Terus bantu sholawat sahabat-sahabatku. Ayo, kita jalan. Kamu jangan lengah, karena mereka sudah siap-siap. Bismillah. Wah! Allahu Akbar. Dari sana men, dari sana men. Ini apa maksudnya? Apa maksudnya? Ha? Stop. Ini apa maksudnya? Ha? Ini buat nyengket kepala saya apa gimana ini? Ha? Ya. Reksageni. Mundur. Perjanjian kita kan cuma 2 orang. Ini kok banyak sekali. Kamu selalu curang, Reksageni. Ya, banyak ngomong. Allahu Akbar. Ini antek-antek kamu. Kenapa kalian selalu curang? Selalu mainnya keroyokan. Ini apa ini? Hah? Ini untuk menghabis kamu. Saya pengen bicara langsung dengan guru sampean. Kenapa kamu selalu ingkar janji? Masih berani kamu datang sini? Pertanyaan konyol itu, Reksageni. Bagi saya pertanyaan konyol. Kamu apa sih? Ini urusan saya, bukan urusan kamu.
Justru ini jadi urusan saya. Sampean tidak terima dengan murid-murid sampean yang sudah saya lumpuhkan dan saya cabut ilmunya. Dan sampean melayangkan undangan untuk saya datang ke sini. Saya sudah datang. Perjanjian kita hanya 2 orang. Kenapa ya dia ada banyak sekali? Memang masih banyak murid-murid sampean? Saya bukan menantang kamu aja, tapi kamu nggak ingat. Seluruh spiritual suruh bawa ke sini. Oh, sampean menantang seluruh tokoh spiritual? Ya. Siapa Kenapa saja? kamu sendiri? Memangnya kamu tahu siapa aja tokoh spiritual? Ha? Kamu bisa sebutkan kalau memang kamu tahu? Saya tidak tahu siapa-siapa. Yang jelas semua tokoh spiritual atau ustadz-ustadz suruh bawa sini. Oh, kamu Tantang semua. Kamu menantang para ustadz, para tokoh spiritual. Apa kamu sudah merasa sakti? Hah? Kamu kenal dengan Ustadz Nasihin? Saya tidak tahu siapa. Kamu kenal Dang Rajo? Kamu kenal Kang Ujang Bustami? Saya tidak tahu siapa-siapa. Yang jelas semua tokoh spiritual suruh sini. Oh, suruh menghadapi sampean. Kenapa kamu sendiri? Karena saya tidak mau ramai-ramai, bukannya berarti saya hebat atau sakti ya. Karena banyak sekali tokoh spiritual juga, banyak sekali tugasnya untuk memberantas dukun-dukun jolim seperti sampean. Bukan hanya sampean aja yang sombong menyombongkan diri. Banyak kok, seperti Kang Ujang Bustami di sana juga. Ustadz Nasihin juga banyak tugasnya masing-masing. Apa sebenarnya tugas kalian? Tugas saya menyadarkan kalian untuk kembali ke jalan yang benar. Kembali ke perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampean hentikan untuk menyakiti banyak orang. Kalau saya tidak mau, kamu mau apa? Kalau saya tidak mau, saya akan paksa. Tapi kamu jangan curang. Mungkin kamu sudah tahu dan sudah mempelajari saya, ilmu saya. Saya sudah pelajari kehebatan, kesaktian sampean memang sangat-sangat luar biasa. Maka dari itu saya tidak ingin ada perseteruan. Tidak ingin ada pertumpah darahan. Saya ingin secara baik-baik aja, Kalau secara baik-baik mendingan kamu pulang. Kalau saya pulang, terus sampean hentikan perbuatan sampean. Bagaimana? Itu tidak mungkin. Nah, itu secara baik-baik. Saya akan pulang, sampean hentikan untuk menyakiti banyak orang, membunuh tanpa menyentuh, untuk menggembleng murid-murid seperti mereka-mereka ini, untuk menganut ilmu hitam. Saya akan pulang. Kita cari sepakat aja. Apa kesepakatannya? Lebih baik kamu jangan urusin urusan saya. Baik, saya tidak akan mengusik urusan sampean. Tapi saya ingin satu permintaan. Sampean jangan menyakiti orang-orang juga yang lemah. Itu pekerjaan saya. Habis saja guru. Ya, karena itu pekerjaan sampean, ini juga udah tugas saya. Ini dakwah saya untuk menghentikan perbuatan sampean. Karena perbuatan sampean ini merugikan banyak orang. Kemarin, berapa hari yang lalu, sampean menculik 2 wanita. Dan ini ada wanita-wanita lagi. Ini pasti sudah didoktrin oleh sampean, dimasukkan ilmu hitam. Itu urus saya. Maka dari itu, ini jadi urusan saya. Ini jadi tugas saya. Baik kamu pulang. Kamu datang ke sini mencari mati. Saya datang ke sini bukan cari mati, Reksageni. Saya datang ke sini dengan hati yang ikhlas, tulus untuk mengajak sampean kembali ke jalan yang benar. Kembali ke perintah Allah Subhanahu wa taala. Mimpi kamu. Ini bukan mimpi, ini nyata. Ini bukan suatu mimpi. Suruh bawa ke sini semua teman-teman kamu. Jangan kamu sendirian. Oh, Kamu tidak perlu semuanya. konyol, Tidak perlu semuanya, Reksageni. Insya Allah, dengan izin Allah, saya pun masih sanggup menghadapi sampean. Nyatanya sampean selalu kabur-kaburan. Apa sampean merasa takut atau karena memang sampean licik? Saya tidak pernah takut sama manusia seperti kamu. Sampean tidak takut kepada manusia, sama saya juga tidak takut kepada manusia. Saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu kenal? Saya tahu siapa itu. Kamu tidak kenal Allah? Tidak. Maka dari itu saya akan ajak sampean agar mengenal Allah lebih dalam. Bagaimana? Saya mengenal junjungan saya. Siapa junjungan sampean? Genderuwo, Dedemit, Kuntilanak, Wekolong Wewe, siapa? Hah? Itu urusan saya. Lebih baik kamu pulang sekarang. Sudah saya katakan, Reksageni, saya tidak akan pulang. Bawa teman kamu ke sini. Jangan kamu sendiri. Siapa yang harus saya bawa ke sini? Terserah. Kamu mati konyol di sini. Oh, baik. Kalau sampean menantang semua tokoh spiritual, saya
sendiri pun insya Allah dengan izin Allah akan tetap menghadapi sampean. Sombong sekali kamu. Tapi kalau saya tidak mampu, saya akan panggil teman-teman saya, teman seperguruan saya. Bagus. Bagaimana? Kamu tidak lihat di belakang saya. Saya lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7, 9 orang di belakang. Bahkan itu masih ramai sekali, sangat ramai sekali di belakang sana. Kenapa tidak suruh muncul ke sini? Ha? Belum waktunya. Belum waktunya. Ada berapa orang yang di sana? Kelihatan nggak men yang di jauh sana men? Nggak kelihatan. Allahu Kamu Akbar. selalu bawa-bawa seperti itu. Saya tidak suka. Tidak suka. Memang kamu tidak suka dengan terang benerang. Dengan keterangan sampean tidak suka. Junjungan Saya kami tahu. selalu kegelapan. Tahu? Iya, memang dukun-dukun seperti sampean sukanya kegelapan. Kami bukan dukun. Terus siapa? Kalau bukan dukun siapa? Saya tanya, setan atau kuntilanak atau dedemit. Sampean sama-sama saya manusia. Tapi kelakuan sampean lah yang membedakan kita. Sampean selalu menyakiti banyak orang. Mulutmu perlu dibungkam. Dia terlalu banyak bicara, Kalau guru. banyak bicara kamu. Kalau saya tidak banyak bicara, kalau saya diam saja, begitu saya datang ke sini diam saja, terus sampean akan mengerti atau mengartikan kata-kata saya. Memang sampean bisa. Misalnya saya datang ke sini diam seperti patung. Kamu pintar sekali berbicara. Memang sampean mengerti dengan bahasa saya diam seperti ini. Justru datang ke sini walaupun mulut saya sampai berbusa, ingin mengajak sampean berenam bertobat. Karena itu tugas saya. Karena dakwah saya yang saya anggap berhasil bisa menyadarkan sampean, bisa mengajak sampean bertobat. Itu yang saya anggap berhasil. Kamu dari kemarin membuat saya marah. Marahnya kenapa? Apa karena Murid-murid saya kamu tumpas semua kemarin. Kamu belum tahu aku marah. seperti apa kamu marah? Kurang ajar sekali mulutmu. Ya, saya pengen tahu seperti apa kamu marah. Coba saya pengen lihat, keluarkan senjata sampean. Suatu saat kita akan duel. Oh, suatu saat kita akan duel. Kenapa tidak Kalau sekarang malam aja? ini kamu tidak mati. Hmm? Berarti suatu saat kamu akan duel sama aku. Tapi saya yakin hari ini kamu mati. Oh, Karena murid saya terpilih semua. Bukan seorang sembarangan. jadi sampean yakin bahwasannya malam hari ini saya akan mati? Betul. Ya. Memangnya siapa sampean? Malaikat pencabut nyawa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu. Oh, mungkin begitu. Reksa geni, saya tekankan sekali lagi. Dan sampean berlima. Saya ajak kalian berlima bertobat. Tinggalkan guru sampean yang sesat ini. Kamu kosong. Tidak ada gunanya kalian mengikuti si reksa geni ini. Dia sudah terlalu banyak bicara, guru. Kita Oh. habis saja dia. Ingin aku pulang. Sudah saya katakan reksa geni. Bawa kawan-kawan kamu sini. Siapa Belum yang tahu harus saya memesan. bawa? Siapa yang harus saya bawa? Terserah. Saya akan bawa salah satu keponakan saya aja. Bagaimana? Keponakan seperti apa yang kamu maksud? Eh, Bawa ke sini. Saya punya keponakan namanya Rasya Al-Fatih. Nah, dia masih kecil sekali. Masih 2,5 tahun umurnya. Apa itu yang harus saya bawa ke sini? Apa nggak lucu? Konyol, konyol. Konyol. Sekali. Oh. Anak kecil. Kamu Kenapa sampean ketawa? Anak kecil suruh melawan kamu. Ya katanya saya harus bawa orang ke sini. Ya Rasya Al-Fatih itu juga keponakan saya juga orang. Cuman usianya masih 2,5 tahun. Masih segini. Kamu Itu yang harus saya bawa. Dia mengajak kita, guru. Anak Berarti kecil terlalu itu bisa merendah. melawan apa? Saya tidak merendahkan sesuai dengan permintaan sampean. Saya harus bawa orang kan, harus bawa teman. Bagi saya Rasya Al-Fatih itu bukan hanya sekedar teman, dia keponakan tercinta saya. Nah, bagaimana? Apa dia yang harus saya bawa ke sini? Terserah. Jadi, apa saya harus pulang dulu malam hari ini? Pulang saja kamu. Oh, pulang saja. Begitu? Bawa teman-teman kamu sini. Oh. Tapi rasanya aneh, konyol. Saya jauh-jauh harus pulang begitu saja. Tanpa bisa menyadarkan kalian berlima. Berenam. Jangan mimpi kamu. Hmm. Kalau kamu tidak pulang,
Binasa di sini. Sudah saya katakan, kematian itu hanya Terlalu ada di banyak tangan bicara Allah dari tadi Subhanahu wa kamu. taala, Raksageni. Jadi bagaimana maunya? Hajar saja guru. Gimana guru? Saya sudah gatal. Oh, Bagaimana nih guru? sampean harus ikuti instruksi guru sampean aja. Sampean jangan konyol seperti dukun atau teman-teman sampean yang sudah saya cabut ilmunya. Sampean sudah tahu kan tentunya. Bejo Irang dan yang lain-lainnya sudah saya lumpuhkan dan sudah saya cabut ilmunya. Apa sampean berlima pengen seperti itu? Ya peduli. Hai Raksageni, saya ada satu tantangan buat sampean. Apa? Tantangan apa lagi? Sekarang gini aja, saya tidak mau yang lain-lain, yang aneh-aneh tantangannya. Sekarang saya tanya, di antara salah satu, berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada berapa murid sampean yang di belakang sana? Ada 22. Ada berapa? 25. Ada 25. Sekarang saya pengen tahu, yang menurut sampean yang paling sakti, salah satu aja. Siapa? Coba panggil. Panggil, suruh maju ke depan. Satu aja. Jangan semuanya. Yang menurut sampean sakti aja, yang sudah kamu gembleng selama ini. Atau murid nomor 2, nomor 3, nomor 1, yang menurut sampean sakti, terserah. Siapa aja. Semua sakti. Semua sakti. Saya pengen satu aja. Suruh maju ke depan. Saya kasih tantangan. Kamu pilih yang mana? Silahkan. Baik. Gempar geni. Wait. Siapa namanya? Gempar Geni? Ya. Yang mana namanya Gempar Geni? Baik. Gempar Geni, maju sini. Kamu. Ayo. Jadi ini yang namanya Gempar Geni. Ya. Jadi Saya dia, Geni. oh ya, jangan marah-marah dulu Gempar Geni. Musuh terbesar kita. Oh. Jadi kamu jangan terkecoh. Habisi dia. Jadi ini yang namanya Gempar Geni. Ya. Ini yang sampean pilih. Ini murid sampean yang menurut sampean sudah sakti. Ya. Tantangannya. Tantangan. Saya kasih tantangan. Saya akan pulang dengan secara baik-baik. Saya tidak akan mengganggu sampean. Dan murid-murid sampean yang masih banyak itu berapa? 25 orang. Saya tidak akan mengganggu mereka lagi. Silahkan sampean mau berbuat apa, mau menyantet orang, mau meneluh orang, mau menyakiti orang, mau menculik orang, terserah. Udah tantangannya apa? Saya kasih tantangan buat Gempar Geni. Jika dia bisa menggoyahkan tubuh saya malam hari ini, menggerakkan tubuh saya akan pulang. Hanya dia kan sendiri yang saya kasih tantangan, tidak dengan yang lain. Bagaimana? Kamu siap? Saya tidak akan mengganggu sampean. Berapa orang tuh murid sampean? Masih banyak. Tapi jika dia bisa menggoyahkan tubuh saya, bisa membuat saya muntah darah, bisa membuat saya terbengkalai, tepar, saya akan mundur dengan secara baik-baik. Saya tidak akan mengganggu sampean lagi. Itu tantangannya. Itu permintaan saya. Kamu siap? Itu hal yang mudah bagi saya. Hal yang mudah buat sampean. Baik sahabat-sahabatku, terus bantu doa, terus bantu selawat. Karena ini tantangan buat Raksageni, buat Reksapati. Jadi kalau saya bisa goyah atau bisa tumbang, bisa muntah darah oleh Gempar Geni, saya tidak akan mengganggu mereka lagi. Saya biarkan mereka menyakiti orang dengan ilmu-ilmu santet. Siap? Kamu siap nggak Raksageni? Ya, siap. Tapi bagaimana sebaliknya? Kalian jangan curang, karena saya tahu banyak sekali murid-murid sampean. Seharusnya sampean jangan curang. Tapi sebaliknya, jika saya tidak goyah beberapa kali serangan atau sampai habis tenaga dia, Gempar Geni akan saya cabut ilmunya, akan saya bawa ke padepokan saya untuk saya jadikan santri saya. Tidak semudah itu. Kalau sampai kamu bawa, kamu lawan saya.
kita buat kesepakatan dulu. Sedangkan kesepakatan ini sangat berharga loh buat sampean. Sampean bayangkan aja, jika saya kalah dengan Gempar Geni, saya tidak mengganggu sampean lagi kok. Dan jika saya tidak apa-apa dan saya akan cabut dan saya akan bawa. Cuman ini satu murid sampean yang saya bawa ke Padepokan. Bagaimana? Masa sampean tidak berpikir lebih luas lagi? Buktikan Gempar Geni. Siap? Deal dengan perjanjian kita? Ya. Baik Buktikan sahabat-sahabatku. Nanti kalau saya kalah, saya akan pulang. Nanti kalau dia kalah, saya akan bawa ke Padepokan saya. Kamu siap? Saya bawa ke Padepokan saya. Jangankan 1 orang, 10 orang seperti kamu pun saya sanggup mengalahkannya. Allahu Akbar. Bagus. Ayo, Dar buktikan. Tantangannya kan, kalau sampean bisa menggoyahkan tubuh saya, baik dengan cara apa, terserah. Saya hanya menahan. Seperti itu tantangannya. Terus bantu doa, terus bantu sholat sahabat-sahabatku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Mulai hadir. Ingat Gempar Geni, jangan mempermalukan guru sampean. Bagi saya ini tantangan terberat. Kamu tadi, jangankan hanya saya sendiri. 10 orang seperti saya pun kamu sanggup. Kamu harus mempertahan kewibawaan guru sampean. Mudah mengalahkan kamu. Allah. Ya sudah. Bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad waswili zalimin bizalimin wa ahrizna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La tudrikul absar wa huwa la yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun wa bis samaa'i rizqukum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbul masyriq wal maghrib wa la ilaha illallah. 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 Bagaimana, Gempar Geni? Kamu mau menyerah atau tidak? Saya tidak mungkin menyerah begitu saja. Ayo, keluarkan semua kesaktian sampean, baik dengan cara apapun. Ayo kelilingi tubuh saya. Dengan cara apapun, kamu harus bisa merobohkan saya. Jangan mempermalukan guru sampean. Reksa Geni,
Kamu saksikan guru sampean yang katanya sudah sakti. Nyatanya dari tadi, usek-usekan baik entah bisa nanaon. Mana guru sampean tadi? Biar dia menyaksikan. Ini yang kata kamu sakti. Hah? Oh, puh! Oh, puh! Ayo gempar geni. Keluarkan semua kesaktian sampean. Goyahkan tubuh saya. Oh, puh! Sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu. Kamu mau ingkar janji, Reksa Geni? Kabur lagi. Allah, kabur kemana, men? Hah? Hah? Kurang ajar. Memang licik Reksa Geni atau Reksapati ini, sahabat-sahabatku. Lari lagi dia. Kamu lelah nggak, men? Kita atur strategi dulu. Saya yakin mereka bukan lari sembarangan. Artinya mereka juga sudah mengatur strategi atau mengatur siasat. Karena yang saya lihat, murid yang lainnya juga yang berapa puluh tadi menghilang juga langsung. Otomatis mereka juga ngatur siasat. Saya harus tetap hati-hati. Nah, begitulah ulahnya Reksa Geni atau Reksapati. Giliran terdesak, giliran muridnya mau saya cabut ilmunya, mau saya bawa padepokan saya, malah dibawa kabur pula. Men, ini tutup dulu, kita istirahat dulu sebentar, karena ini juga mau hujan, sahabat-sahabatku, mohon maaf. Saya akan teliti dan saya akan terawang, saya akan kejar dulu kemana larinya, siasat apa, strategi apa yang mereka sedang rencanakan untuk mengalahkan saya. Terus bantu doa, terus bantu salat, sahabat-sahabatku. Saya akhiri dulu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Men, ayo men, kita istirahat dulu, men.